Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini kita kembali lagi pada mata kuliah tenaga air pertemuan keempat. Pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai PLTA aliran sungai. Nah, ini dia, kita sudah masuk pada pertemuan keempat, yaitu pembahasan mengenai PLTA aliran sungai. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi PLTA aliran sungai. Yang pertama adalah komponen PLTA aliran sungai, lalu ada dasar perencanaan hidraulis PLTA aliran sungai, lalu ada bangunan pendukung yang lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut ya, jadi kemarin kita sudah membahas klasifikasi PLTA. Ada PLTA aliran sungai dan PLTA yang menggunakan tampungan air. Nah, ada juga klasifikasi PLTA yang dibagi itu berdasarkan daya yang dihasilkan, daya listrik yang dihasilkan. Nah, sedangkan PLTA aliran sungai ini itu adalah PLTA yang tergolong PLTA atau pembangkit listrik tenaga mini hidro atau sering disebut dengan PLTM. Nah, kisaran daya yang dihasilkan dari PLTM ini adalah dari 1 sampai 10 megawatt. Jadi kalau aliran sungai itu biasanya daya yang dihasilkan itu tidak sebesar dengan PLTA waduk atau tampungan air. Jadi tergolongnya adalah pembangkit listrik tenaga mini hidro. Seperti itu. Nah, pembangkit listrik ini menggunakan bendung untuk mengalihkan aliran sungai ke turbin sehingga tidak menyebabkan genangan air seperti PLTA besar. Jadi tidak menyebabkan genangan air atau waduk seperti yang digunakan pada PLTA besar. Jadi bendungannya itu hanya difungsikan sebagai untuk mengalihkan aliran ke sungai. Jadi secara garis besar komponen atau proses dari PLTA aliran sungai itu yaitu yang pertama adalah komponennya itu air sungai dialihkan oleh bendung lalu masuk ke bangunan pengambilan. Nah, air tersebut mengandung beberapa sedimen ya, salah satunya adalah pasir maupun beberapa agregat yang lain ya, sedimen. Nah, yang terangkut itu kemudian akan diendapkan pada saluran penangkap pasir. Nah, setelah itu pasir yang mengendap dibuang ke sungai melalui bangunan pembilas. Sedangkan air yang sudah mengendap pasirnya akan mengalir, dilanjutkan alirannya melalui saluran pembawa atau headrest menuju kolam penenang atau forebay. Nah, aliran yang tertampung di kolam penenang dialihkan langsung melalui pipa pesat langsung menuju ke rumah tenaga atau powerhouse. Nah, aliran tersebut difungsikan untuk memutar turbin. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya, komponen PLTA aliran sungai ini secara awal, secara dasarnya pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi. Nah, ini juga kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu. Jadi ada bendung, ada bangunan pengambil, penangkap pasir. Ini bendungnya di sini. Ini adalah sand-trap atau penangkap pasir. Lalu pasir atau air yang mengandung sedimen itu dibuang atau dialirkan melalui saluran pembilas yang ada di sini. Sedangkan aliran air atau air yang sudah mengendap sedimennya lanjut mengalir ke saluran pembawa atau saluran pengantar. Setelah saluran pembawa, dia akan masuk ke kolam penenang. Di kolam penenang ini air akan masuk ke pipa pesat yang ada di sini dan sebagian air akan melimpas ke spillway yang ada di sini. Nah, ini secara gambaran secara umumnya atau secara komponen apa aja yang ada di PLTA aliran sungai. Jadi setelah masuk ke rumah tenaga atau powerhouse memutar turbin sehingga air yang telah digunakan untuk memutar turbin kembali ke sungai ya. Nah, yang kita perhitungkan adalah head-nya. Head itu adalah ketinggian dari kolam penenang sampai ketinggian dari rumah tenaga. Elevasi antara kedua ini, kolam penenang dan rumah tenaga ini adalah yang dinamakan head. Nah, ini akan mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan.
Nah, berikut adalah dasar perencanaan hidrolis bangunan sipil. Jadi ketika kita membicarakan perencanaan hidrolis, lebih banyak mengulas kembali materi mekanika fluida dan hidrolika. Selain itu juga banyak mengulas mengenai mata kuliah perancangan bangunan air. Jadi pertama ada intake, kantong lumpur, hingga saluran pembuang atau tailways. Seperti itu. Yang pertama adalah bendung. Jadi bangunan bendung, sekali lagi pada PLTA aliran sungai atau PLTM, itu berada paling hulu dari sistem jaringan PLTM. Jadi yang paling atas itu adalah bangunan bendung. Nah, bangunan ini diperlukan untuk mengalihkan air sungai ke saluran pengantar dengan cara menaikkan. Oke, jadi bangunan bendung ini diperlukan untuk mengalihkan air sungai ke saluran pengantar dengan cara menaikkan muka airnya. Jadi seperti video yang sudah saya share di Kolabor, di situ kita lihat bahwa setelah dibangunnya bendung, maka muka air sungai yang tadinya rendah, perlahan-lahan setelah bendungnya terbangun, muka airnya akan naik. Jadi menaikkan muka air, setelah muka airnya naik, muka air dialirkan menuju ke saluran pengantar. Jadi itu adalah fungsinya bendung. Sedangkan ada beberapa parameter penting yang harus kita perhatikan dalam penentuan elevasi mercu bendung. Nah, adalah yang pertama adalah elevasi muka air di bagian hulu, saluran pembawah, lalu ada juga elevasi mercu bendung, itu juga perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa parameter, ada lebar bendung, tinggi muka air di atas mercu bendung, profil mercu bendung, dan kolam olak. Ini adalah beberapa parameter yang perlu diperhatikan ketika kita membangun bendung. Gitu. Yang pertama adalah bendung, lebar bendung. Jadi ketika kita merencanakan lebar bendung, itu kita bisa merencanakan berdasarkan lebar bersih mercu. Jadi lebar bersih mercu itu biasanya adalah lebar sungainya. Lebar sungainya ini dikurangi dengan 2 kali N. N itu adalah jumlah pilar. Jadi ada beberapa bendung ya, yang biasanya itu ada pilar-pilarnya di bagian bendungnya. Nah, pilar itu kita kurangkan karena mengurangi lebar efektif mercu. Jadi jumlah pilar dikalikan KP. KP adalah koefisien kontraksi pilar ditambah KA. KA adalah koefisien kontraksi abutment. HE itu adalah tinggi energi total di atas mercu. Nah, bagaimana jika bendungnya tidak ada pilarnya? Berarti N-nya adalah 0. Jika N-nya 0, pasti KP-nya juga 0. Seperti itu. Cuman nilai KA-nya tetap diisi. Nah, nilai KP dan nilai KA didapat dari mana? Dapat dari tabel berikut. Jadi nilai KA itu adalah koefisien kontraksi terhadap abutment. Abutment itu adalah dinding dari bendung. Jadi tergantung dari ini adalah nilai KA, ini adalah nilai KP. KA. KA ini adalah tergantung dari bentuk abutmentnya, ya ini tulisannya. Kalau pangkal temboknya segi 4, nilainya adalah 0,2. Kalau pangkal temboknya berbentuk bulat, berarti nilainya 0,1. Sedangkan kalau pangkal temboknya berbentuk bulat di mana jari-jarinya lebih dari 0,5H adalah nilainya 0. Sedangkan untuk nilai KP atau koefisien kontraksi pada pilar, P itu pilar. Jadi kalau nggak ada pilarnya kita tidak usah pakai KP, tapi kalau bendungnya didesain ada pilarnya kita pakai nilai KP di sini. Sama ya, tergantung bentuk pilarnya. Apakah simpat, bulat, atau runcing. Nah, itu nilainya sesuai yang di sini. Jadi setelah kita mengetahui ini, kita bisa menghitung lebar efektif mercu itu berapa. Nah, itu yang pertama, parameter yang pertama adalah lebar bendung. Sedangkan parameter yang kedua adalah tinggi muka air di mercu bendung. Tinggi muka air di mercu bendung itu adalah ini ya, nilai HD. Jadi ini adalah bendungnya, mercu bendung. Berapa sih tinggi muka air yang melewati atas bendung ini, mercu ini? Nah, sini kita bisa lihat rumusnya, bisa diketahui ini debit ya, Q adalah debit sama dengan CD adalah koefisien debit. Koefisien debit didapat dari C0 kali C1 kali C2.
C0 itu adalah konstanta, nilainya 1,30. C1 itu adalah P per HE. P itu adalah dayanya, daya yang didesain berapa dibagi dengan HE. HE itu adalah tinggi dari head di atas mercu. Tinggi kasarnya itu adalah HE. C2 itu faktor koreksi permukaan hulu. Jadi apakah permukaannya berupa tanah, pasir, dan sebagainya, itu adalah faktor koreksinya. Lalu L itu lebar efektif mercu. Ini didapat dari rumus sebelumnya, lebar efektif mercu. HE itu adalah total head di atas mercu, atau tinggi kasar permukaan air ya, tinggi kasar muka air di atas mercu itu HE. Sedangkan HD itu adalah tebal lapisan air di atas mercu. Jadi HD itu lapisan airnya. Oke, kecepatan air, G gravitasi kita gunakan 9,81. Nah, dari rumus ini kita bisa menentukan HD. HD atau tebal lapisan air di atas mercu. Itu adalah nilainya HE dikurangi HA. Sedangkan HA itu adalah P kuadrat per 2G. Jadi kita tadi sudah dapat menghitung parameter yang pertama, yaitu lebar bendung. Sekarang kita bisa mendapatkan tinggi muka air di mercu bendung atau HD. Lalu kita masuk lagi ke parameter yang ketiga dari bendung, yaitu adalah profil mercu bendung. Nah, di sini profil mercu bendung jenisnya bermacam-macam ya, kalau kita lihat. Jadi yang umum digunakan adalah bentuk ambang OG atau yang mendekati profil tergantung pada head rancangan. Jadi tergantung dari HE. Nah, di sini kemiringan dinding di hulu bendung dan jarak antara dasar sungai di hulu bendung dengan mercu bendung. Di sini menggunakan rumus ini ya. Jadi Y per HO sama dengan min K kali X per HO pangkat N. HO itu adalah desain head pada mercu yang kita hitung sebelumnya. Sedangkan K itu adalah faktor untuk mendefinisikan profil mercu. Apakah bentuk curat atau berbentuk oval dan sebagainya. Nilai K itu bisa kita lihat di tabel. Jadi berdasarkan kemiringannya, apakah tegak lurus. Jika tegak lurus nilainya 2, kemiringannya 3/1 nilainya sekian, dan seterusnya. Sedangkan N itu adalah koefisien kemiringannya ya. Jadi N-nya bisa kita lihat di tabel ini. Nah, apa itu Y dan X? Y dan X itu kita masukkan contohnya seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh profil muka air OG, model OG, ambang OG itu adalah bentuknya umumnya seperti ini. Nah, Y dan X ini kita masukkan. Jadi misalnya di sini itu X-nya berarti 0. X-nya 0, kita bisa ketemu Y-nya. Oh, Y-nya berada di sini. Lanjut lagi, ketika X-nya 1 meter, kita masukkan X 1 meter, kita akan ketemu Y-nya di titik yang mana. Selanjutnya ya, jadi sampai X-nya ketemu Y, jadi ketika X-nya berapa besar, itu akan ketemu Y-nya adalah sejajar dengan elevasi di hulu. Nah, berarti kita sudah selesai. Jadi lebar X-nya adalah ketemu lebar panjang bendungnya atau panjang ambang ini itu ketemu. Nah, sedangkan nilai HO, K, dan N itu kan sudah didapat tadi. Jadi kita di sini tinggal memasukkan aja ketika X-nya 0, ketemu Y-nya berapa, ketika X1 Y berapa, dan seterusnya hingga terbentuklah ambang OG ini. Seperti itu. Ini contoh yang pertama yang mercu bentuk OG. Jadi di hulunya bentuknya vertikal. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk mercu OG yang lainnya. Ini yang tadi kita contoh ya, yang di hulu vertikal, ada juga yang di hulunya bentuknya sudah miring. Ini bentuk lainnya. Nah, di sini rumusnya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita menggambarkan bentuk ini, itu sudah ada fungsi atau rumusnya ya, seperti yang ada di gambar ini. Tinggal kita masukkan nilai X, Y, H, 0, dan lain sebagainya. Supaya saat tergambar akan terbentuk ambang yang sesuai perhitungan. Ini adalah profil mercu bendung ya, parameter yang ketiga. Lalu yang parameter yang keempat dari bendung itu adalah kolam olak.
Nah, kolam olak itu disebut juga dengan stilling basin. Fungsinya sebagai peredam energi dari loncatan air yang terjadi di hilir bendungan. Jadi kalau kita lihat gambar ini contohnya, ini adalah bendung. Nah, ketika air mengalir, pasti di sini alirannya deras dan aliran deras itu memiliki tenaga yang cukup tinggi ya, atau memiliki energi yang cukup besar. Nah, energi yang dihasilkan dari air ini memiliki daya rusak yang tinggi dan dapat mengganggu stabilitas konstruksi bendung, sehingga dibutuhkan pembangunan kolam olak supaya dasar bendung yang ada di hilir ini tidak tergerus atau tidak rusak. Jadi aliran yang cukup deras ini memiliki energi yang berpotensi untuk merusak daerah hilir bendung, sehingga di hilir bendung ini diperlukan dibangunnya yang namanya kolam olak. Kolam olak jenisnya bermacam-macam, ada tipe bak tenggelam, tipe fluter, dan tipe skolis. Nah, pemilihan tipe ini berdasarkan bilangan Froude dari aliran yang ada di sungai tersebut, seperti itu. Nah, kita biasanya lebih mendetailkan kolam olak, desainnya, lalu ada desain profil mercubendung, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita pelajari lebih dalam pada mata kuliah bangunan air. Di sini kita lebih mengulas balik gitu ya materi yang sudah kita pelajari di perancangan bangunan air. Nah, ini contohnya ya kolam olak. Jadi ini adalah bendungnya. Supaya tidak terjadi gerusan di hilir bendung, maka dibangunnya bangunan kolam olak untuk mereduksi aliran air yang cukup deras yang memiliki energi besar. Contoh lainnya seperti ini. Lalu kita masuk ke komponen PLTA yang selanjutnya, yaitu bangunan pengambilan atau intake. Jadi kalau kita lihat di sini, pintu pengambilan atau intake itu adalah sebuah konstruksi yang berupa pintu air. Jadi kalau kita, ini adalah gambar tekniknya. Ini adalah gambar sungainya, ini sungainya yang ini. Nah, maaf, ini adalah dasar sungai yang ini. Nah, ini adalah pintu airnya. Ketika pintu air dibuka, maka air yang ada di sungai akan masuk ke saluran pembawah. Nah, ini adalah saluran pembawah. Nah, air yang berada di dalam sungai dibelokkan melalui pintu air ini atau intake ini, yang merupakan sumber utama untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pintu intake ini dibuat supaya debit yang masuk ke dalam saluran pembawah ini dapat terkontrol dengan baik, sehingga kerusakan-kerusakan akibat kelebihan volume ataupun jumlah debit yang melebihi rencana dapat dihindari. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur debit air yang masuk ke saluran pembawah. Ini debit air masuk ke saluran pembawah. Nah, berapa besar debitnya itu kita bisa cari menggunakan rumus yang ada di sini. Q adalah debit, ini adalah koefisien debit, biasanya digunakan 0,8. B itu adalah lebar pintu, A adalah tinggi bukaan pintu, dikali 2 kali G gravitasi, kita pakai biasa 9,81, sedangkan Z adalah kehilangan tinggi energi pada bukaan. Nilai Z kita bisa dapat lihat pada gambar, biasanya nilainya kisaran 0,15 sampai 0,30 tergantung dari tinggi bukaan pintunya. Semakin besar pintu dibukanya atau bukaan intake-nya dibuka makin lebar, maka nilai Z-nya juga mengikuti akan makin lebar. Nah, dari beberapa yang telah diketahui, maka akan didapat debit yang dapat masuk pada intake atau bangunan pengambilan ini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah kolam pengendapan. Kolam pengendapan merupakan bangunan yang berfungsi untuk mencegahnya lewat partikel-partikel pasir. Jadi, supaya partikel-partikel pasir atau sedimen tidak ikut terbawa pada saluran pembawa atau kolam penanang, bahkan sampai pipa pesat. Supaya tidak terjadi hal tersebut, maka dibuatlah yang namanya kolam pengendapan. Ini adalah kolam pengendapan yang ini. Nah, kolam pengendapan ini harus bisa menjaga agar debit air berlebih tidak mengalir ke saluran, sehingga desain kolam pengendapnya bisa disertakan konstruksi bangunan pelimpah. Jadi ketika di sini debitnya cukup melebihi dari debit rencana, maka debit
Yang sisa itu bisa dialirkan ke saluran pelimpah atau saluran pembilas. Jadi ini airnya bisa mengalir ke sini dan dikembalikan ke sungai. Sedangkan sisanya air yang telah diendapkan sedimennya bisa mengalir kembali atau melanjutkan alirannya ke saluran pembawa menuju ke pipa pesat gitu ya. Nah, ini kita bisa mencari panjang minimum kolam pengendap dari rumus berikut. Dari P itu kecepatan, U itu adalah kecepatan marginal pengendapan atau biasa kita gunakan 0,1. Sedangkan HS adalah kedalaman air di kolam pengendap. Sedangkan LS atau lebar dari kolam pengendap ini adalah 2 dikali panjang minimum kolam pengendap. Jadi kita bisa mendesain panjang, lebar, dan dalam kolam pengendap berdasarkan rumus yang telah ada seperti itu. Lanjut lagi, ini adalah saluran pembawa. Jadi saluran pembawa itu seperti saluran terbuka pada umumnya ya. Jadi bentuknya ada yang trapesium, bentuknya ada yang persegi, dan sebagainya. Rumus yang digunakan adalah rumus yang sangat familiar untuk teman-teman. Sudah kita pelajari dari makro, lalu drainase, dan lain sebagainya, yaitu rumus Manning ya. Dimana 1/N adalah R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Ini adalah rumus yang sangat melekat lah ya, rumus Manning. Jadi sama, saluran pembawa dan saluran terbuka itu cara perhitungannya sama. Biasanya bentuknya adalah saluran terbuka. Jadi fungsinya apa saluran pembawa? Yaitu untuk menyalurkan air dari kolam pengendap menuju kolam penenang. Nah, saluran ini merupakan saluran terpanjang ya yang ada di sistem bangunan air untuk PLTA mini hidro. Pada umumnya, untuk perencanaan PLTM ini kemiringan salurannya ditentukan antara 1/500 sampai 1/1500 seperti itu. Nah, ini saya ingin mengulas balik tentang mengenai rumus Manning. Jadi ada koefisien Manning itu tergantung dari jenis dasar salurannya, apakah tanah, pasangan beton, atau batu. Nah, itu nilai Manningnya akan berbeda. Sedangkan tadi ada keterangan ada luas penampang basah, ada keliling basah, jari-jari hidrolik. Nah, kita bisa ulas kembali lagi. Jadi kalau misalnya saluran pembawanya bentuknya trapesium, lebar dasar adalah yang bawah ya, lebar dasar. Lebar puncak itu yang atas. Lebar puncak bisa juga dicari menggunakan rumus ini. B ditambah 2mh. H itu adalah kedalaman air. Jadi kedalaman air, bukan kedalaman saluran. Kalau kedalaman saluran kita menghitungnya dari atas ini ke bawah. Tapi kalau kedalaman air itu adalah hanya kedalaman airnya saja. Lalu ada luas penampang basah, keliling penampang basah. Jadi keliling penampang basah itu hanya keliling yang terkena air aja. Sama juga luas penampang basah. Jadi luas yang ada airnya aja, bukan luas penampang secara keseluruhan. Lalu ada jari-jari hidrolik, yaitu luas penampang basah dikurangi keliling penampang basah. Lalu ada kedalaman hidrolik. Nah, ini saya mengulas balik ya materi mekanika fluida dan hidrolika yang sudah pernah kita pelajari. Lalu masuk lagi ke kolam penenang. Jadi fungsinya apa? Kolam penenang. Jadi kolam penenang itu sendiri merupakan konstruksi bangunan yang digunakan untuk mengontrol perbedaan debit dalam pipa pesat dan saluran pembawa dikarenakan fluktuasi yang cukup tinggi. Jadi ini headrest atau saluran pembawa, sedangkan ini adalah pipa pesat. Ini adalah tampak atasnya. Kalau ini adalah tampak sampingnya atau potongannya ini. Itu adalah ini. Jadi headrest ini adalah saluran pembawa, ini lebar ini adalah kolam penenangnya, ini adalah spillway, dan ini adalah pipa pesatnya. Nah, di sini ketika air mengalir dari saluran pembawa masuk ke kolam penenang, nah air tertampung di sini dulu. Kita lihat di sini, ini adalah saluran pembawa, ini kolam penenang. Ketika air tertampung di sini, pada ketinggian HC, ketinggian ini, air akan masuk ke pipa pesat. Nah, ketika debitnya cukup besar, maka hingga ketinggian HO,
ketinggian ini, maka air akan otomatis melimpas melalui spillway yang ada di sini. Airnya akan melimpas dan kembali ke sungai. Jadi airnya melimpas melalui spillway dan kembali ke sungai. Sedangkan yang masuk ke pipa pesat akan tetap ya jumlahnya ya. Lalu di sini juga ada screen atau seperti ini. Screen ini adalah untuk menyaring kembali supaya tidak ada sedimen, sampah dan lain sebagainya yang masuk ke pipa pesat. Karena kalau ada pasir, batu, sedimen sekecil apapun masuk ke pipa pesat itu akan sangat berbahaya untuk perputaran turbinnya. Jadi ini ada screen ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya atau mempelajari sama-sama di mana kecepatannya itu adalah luas dari kolam penenang, ini adalah AS luas kolam penenang dikalikan DSC. DSC itu adalah selisih antara muka air pada debit maksimum dengan muka air pada peluap menuju pipa pesat. Jadi ini ada muka air ya, ini simbol muka air pada debit maksimum adalah di sini. Nah, ini juga ada muka air pada peluap menuju pipa pesat. Nah, muka air maksimum itu adalah ketinggiannya HO dan muka air pada peluap menuju pipa pesat itu adalah simbolnya HC. Nah, DSC ini adalah selisih antara HO dan HC. Itu adalah DSC. Sedangkan L itu adalah panjang kolam penenang dan B adalah lebar kolam penenang. Kita bisa mendapatkan kecepatannya yang ada pada kolam penenang. Kita lanjut lagi, ini adalah pipa pesat. Jadi kita ketahui pipa pesat itu adalah pipa bertekanan ya, yang mengalirkan air dari kolam penenang menuju ke turbin. Nah, penempatan pipa pesat di dalam tanah akan menjaga tekanan air yang ada di dalam pipa dari perubahan suhu dan hujan. Dari suhu matahari dan hujan. Nah, bila pemasangan pipa pesat ini di muka tanah, maka diperlukan konstruksi blok angker dan struktur pendukung sebagai dudukan pipa pesat untuk menahan pipa dan air di dalamnya. Nah, nanti pembahasan mengenai pipa pesat akan lebih kita detailkan pada pertemuan setelah UTS kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, ada 2 contoh soal. Bisa teman-teman coba. Yang pertama itu mengenai lebar bendung, tinggi bendung ya. Mengenai bendung. Jadi kita bisa lihat pada slide awal tadi, di sini diketahui lebar bersih mercu bendung atau L aksen itu adalah 10 meter. Jumlah pilarnya ada 3, berarti bendungnya memiliki pilar. Jika bendung memiliki pilar, berarti perlu diperhitungkan koefisien kontraksi pilar atau KP. Nah, di sini saya berikan keterangan pilar berujung bulat. Nah, teman-teman bisa cari ya nilai KP atau koefisien kontraksi pilar pada tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk koefisien abutment, pangkal tembok berbentuk bulat. Jadi baik pilar maupun abutment bentuknya bulat. Lalu tinggi energi total di atas mercu atau HE itu 0,5 meter. Koefisien debit atau CD sama dengan 1. Kecepatan air adalah 3 meter per second. Nah, ditanya lebar efektif mercu bendung. Nah, tadi sudah kita pelajari sama-sama ya menggunakan rumus yang ini yang ada pada slide awal. Lalu tinggi muka air di mercu bendung atau HD. HD juga sudah kita pelajari ya. HD sama dengan HE kali HE sudah diketahui. Nilai HE 0,5 sedangkan HA menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, setelah kita dapat HD, HE, dan HA, maka teman-teman coba gambarkan, ilustrasikan muka air di atas mercu. Jadi, teman-teman buat mercunya, di sketsa mercunya, gambarkanlah HE-nya berapa meter, HD berapa meter, dan HA berapa meter. Nah, ini adalah soal yang pertama. Jadi, cukup jelas soal yang pertama. Masuk ke soal yang kedua. Nah, ini mengenai kolam penenang. Jadi kalau yang soal 1 tadi mengenai bendung, kalau ini mengenai kolam penenang. Jadi kecepatan di kolam penenang di sini diketahui 2 meter per second. Elevasi muka air pada debit maksimum atau HO adalah 5 meter.
Elevasi muka air pada peluap menuju pipa pesat, misalnya pesat itu adalah HC sama dengan 3 meter. Sedangkan panjang kolam renang atau L adalah 10 meter. Yang ditanya berapakah lebar kolam renang? Nah, ini sangat mudah sekali ya. V sudah diketahui, L sudah diketahui, DSC sudah tinggal dicari, yang dicari adalah B-nya. Nah, itu saya kira cukup mudah. Coba teman-teman kerjakan. Di selembar kertas beri nama NIM pada file name. Seperti biasa, fotonya hasilnya kalian foto atau scan, lalu diupload ke link drive yang sudah disediakan di Kolabor ya, di menu tugas pertemuan 4. Seperti biasa juga, tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Jumat minggu ini, tanggal 9 Oktober. Oke, cukup sekian ya materi atau pembahasan kita mengenai PLTA menggunakan aliran sungai. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila terdapat masih banyak typo dan kekurangan. Oke, selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.